Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salma Putri dengan NIM 210122110044, mahasiswa pendidikan IPS semester 6, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh Ibu Samsul Sulistiawati MPD. Di sini saya akan bersharing-sharing tentang pengalaman dari narasumber kita nih. Di sini sudah ada narasumber yang Masya Allah nih, yaitu Ibu Nadia Salsabila. Langsung saja kita mulai podcastnya. Stay tune ya. Mengapa sih Ibu memilih menjadi seorang guru? Apa sih motivasinya Bu untuk memilih pekerjaan sebagai seorang guru? Gini ya, awalnya saya itu curhat ya, sambil curhat. Awalnya sebenarnya saya itu pas waktu SMA itu tidak pengen jadi guru. Karena saya melihat ibu saya itu menjadi guru itu kok kayak sibuk banget begitu. Tapi setelah suatu hari itu saya ketemu sama guru SD saya. Nah, dia itu kayak cerita-cerita gitu. Nanti kalau Bapak sudah tua, kalau kamu nggak jadi guru, nanti yang meneruskan siapa, kayak gitu. Kemudian dari situ ketika daftar kuliah, itu dari rumah saya belum punya tujuan. Mau daftar di jurusan apa gitu. Ketika daftar, tiba-tiba saya kok kelingan, teringat sama ucapan dari guru SD saya itu. Nah, akhirnya saya memilih untuk daftar di jurusan perguruan di Tarbiyah. Dan setelah saya daftar, alhamdulillah keterima. Itu ketika saya masuk ke perkuliahan itu saya punya motivasi yang tiba-tiba muncul di pikiran saya itu bahwa jadi guru itu bisa menghantarkan saya nanti insya Allah ke surga, karena anak-anak kita kan pasti selalu ingat dengan kita. Itu kurang lebih motivasinya. Iya sekali ya motivasinya Bu. Nah, untuk soal selanjutnya nih Bu, ada sih nggak Bu pengalaman unik selama menjadi seorang guru nih? Contohnya apa gitu? Kalau pengalaman unik dari murid apa pribadi? Dari pribadi nggak apa-apa Bu. Kalau pengalaman unik itu saya kan baru mau 2 tahun ini ya jadi guru SD itu. Saya masuk di SD, pengalaman unik yang membuat saya bisa semangat gitu. Tiba-tiba saya itu baru masuk berapa bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah, sama kepala sekolah saya itu saya tiba-tiba ditunjuk untuk mengikuti program sekolah penggerak itu. Jadi masih belum punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba diajukan dan bertemu dengan orang-orang hebat, guru-guru hebat di sekolah penggerak itu. Jadi mau tidak mau harus belajar ekstra untuk mengimbangi beliau-beliau, dan dengan pengalaman yang sedikit kita juga harus gimana ya, bisa bergabung bersosialisasi yang baik juga dengan yang sudah senior begitu. Karena kan sekolah penggerak itu kayak terpilih saja gitu sekolahnya di Indonesia itu. Jadi nggak semua sekolah bisa masuk di sekolah penggerak itu. Jadi ini menurut saya adalah pengalaman unik yang saya alami, tapi juga butuh tenaga ekstra untuk belajar dan belajar lagi gitu. Apa sih Bu suka dukanya menjadi seorang guru nih? Kan ibu ini usianya masih sangat-sangat muda nih. Apa sih suka dukanya? Kalau sukanya sebenarnya ya banyak sekali ya suka dukanya. Kalau sukanya itu setiap hari bisa ketemu anak-anak, bisa tertawa setiap hari, ada hal-hal aneh yang kadang
muncul dari anak-anak hal-hal random yang bisa dimarahi, kadang dia malah nyeletuk yang bisa membuat kita tertawa gitu. Terus sukanya lagi kita bisa berkomunikasi, mengembangkan komunikasi kita, terutama dengan wali murid, dengan sesama guru, begitu. Kalau dukanya itu terkadang kita ada tugas tambahan dari wali murid. Gimana ya? Misal nanti ada anak yang habis sakit dia sakitnya kekurangan air putih, kurang minum atau gimana. Jadi orang tua itu menghubungi kita kalau di sekolahan, kan sekolah saya itu kan pulangnya sampai jam 2 ya. Jadi kayak ada tugas tambahan. Tiap berapa menit sekali mengingatkan dia harus minum air putih. Nanti ada yang ngompolan kayak gitu. Jadi kita kan harus mengingatkan setiap saat, kebelet enggak, kayak gitu. Jadi itu salah satu duka menjadi guru, tugasnya bukan mengajar saja tapi juga gimana ya, lebih ke karakter dan kebiasaan siswa begitu. Oke. Nah, apa sih Bu bagian favorit Ibu ketika menjadi seorang guru? Apakah ketika mengajar atau ketika lagi ngapain? Bagian favoritnya ya tentu ketika mengajar. Apalagi nanti kita membuat media apa gitu, terus kita dalam pembelajaran kita sajikan kepada murid kita dan muridnya itu merasa bahagia, tertarik, semangat dan berhasil. Itu adalah hal favorit bagi saya. Oke. Apa sih Bu yang biasanya Ibu tuh membuat tersenyum ketika di sekolah? Apakah dengan bertemu dengan anak-anak yang sangat comel-comel atau seperti apa? Kalau yang buat saya tersenyum itu ya tingkahnya anak-anak itu yang unik-unik. Kan setiap anak punya karakter sendiri-sendiri ya. Kita sebagai guru harus memahaminya. Nah, itu yang membuat kadang kok bisa ya dia memunculkan seperti ini. Jawabannya ada pertanyaan gini, jawabannya bisa random-random kayak gitu. Jadi sangat bervariasi di sekolahan itu. Jadi ini yang bisa membuat saya tertawa, juga bisa membuat saya lebih banyak belajar lagi untuk memahami mereka. Merupakan tantangan sih kalau buat saya ya, itu keunikan anak-anak itu. Oke. Kan di zaman sekarang ini kan sudah banyak nih Bu penggunaan teknologi. Nah, apakah Ibu juga menggunakan teknologi sih dalam kegiatan pembelajaran seperti menggunakan media atau apapun itu? Iya tentu itu harus ya, karena kan anak-anak zaman sekarang semuanya sudah tahu teknologi, tanpa kita ajari dia sudah tahu. Jadi di sekolah saya juga menggunakan teknologi itu seperti kayak menggunakan Quizizz. Kemarin itu pernah pakai Padlet kayak gitu, aplikasi-aplikasi pembelajaran kayak gitu. Jadi kalau Quizizz itu kan nggak bisa ya bawa HP ke sekolah. Itu saya pakai Papermood. Jadi ada kertas, ada kode gitu. Nanti kita printkan, kita kasihkan ke siswa. Nanti kita tampilkan pertanyaannya di layar kayak gini. Siswa tinggal jawabnya apa pakai kode itu, pakai kertas yang sudah dikasih itu, pakai Papermood namanya. Kalau pakai Padlet kemarin kita memang ada khusus kelas atas. Kita satu hari di hari Jumat itu kita suruh bawa HP. Kalau Padlet itu memang pakai HP. Nah, nanti dari Padlet itu kita ajari bagaimana caranya. Ini HP bukan game aja ya, bisa buat belajar kayak gitu. Kita kasih tahu caranya dan alhamdulillah tanpa didampingi satu-satu mereka sudah bisa. Karena kan memang siswa sekarang kalau dengan teknologi apalagi HP itu kan cepet nyantol ya. Jadi cuma dikasih tahu langkah-langkahnya, klik ini, dia sudah bisa mengikuti. Jadi saya bayangkan pas bawa HP itu gurunya akan kewalahan banget karena mengawasi satu-satu. Ternyata tidak, ternyata lebih mudah dengan teknologi itu. Begitu. Nah, ini kan Bu Nadia ini kan mengajarnya di SD
SD. Nah, pasti siswa di sana tuh umurnya kan masih umur-umur bermain, masih suka banget bermain. Nah, itu gimana sih caranya buat mengelola kelas dengan baik itu kayak gimana? Kalau saya untuk mengelola kelas itu kita sesuaikan dengan karakter siswa. Jadi begini, dalam satu kelas itu kan anak-anak kan karakternya beda-beda. Ada yang dia kinestetik, jadi belajar itu nggak diam di kursi, nggak diam di meja terus nulis, mendengarkan nggak. Tapi dia kadang muter sambil bawa buku gitu, muter terus, pokoknya obah, hai. Tapi dia ketika ditanya bisa, ketika dikasih tugas dia bisa. Jadi kalau ada siswa yang misalkan ketika kita menerangkan, ketika kita nulis di papan menjelaskan, dia kok nggak mau duduk, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Mungkin itu memang cara dia belajar gitu. Jadi jangan dimarahi kayak gitu. Jadi nggak selalu anak yang banyak tingkah terus kemudian dia tidak bisa, itu tidak. Kalau sekarang itu seperti itu, karena kan ya kurikulum merdeka itu ya. Yeah. Jadi memang kita harus memahami karakter siswa, kebutuhannya apa, kayak gitu. Yang penting siswa itu bisa paham, bisa apa yang menjadi tujuan pembelajarannya bisa tercapai kayak gitu. Misalkan dia nanti di kelas nggak bisa diam, itu ya jangan dimarahi. Memang cara belajarnya seperti itu. Tinggal nanti kita mengembangkan metode pembelajarannya yang cocok untuk dia itu yang seperti apa kayak gitu. Biasanya kalau saya kan ada siswa yang pendiam, ada siswa yang banyak gerak kayak gitu. Itu tugasnya saya bedakan. Khusus yang dia sering putar-putar kelas, nggak mau diam, itu saya kasih tugas di luar kelas. Jadi coba cari misalkan pelajarannya IPA gitu ya, coba cari tulang daun yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, kemudian kamu tulis bentuk tulang daunnya apa, kamu tulis, terus daun apa. Jadi dia langsung semangat, dia bawa kertas, bawa pensil, keluar kelas cari daun yang ada di sekitar sekolah, cari daunnya ditulis, ini daun seri misalkan, bentuk tulang daunnya apa kayak gitu. Nanti yang pendiam itu dia nggak keluar kelas, tapi dia cuma membayangkan saja, membayangkan tok dia. Jadi nanti yang cari buktinya itu yang dia banyak gerak kayak gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan siswanya seperti apa kayak gitu. Oke, nah kan di zaman sekarang ini kan banyak banget nih Bu lulusan dari S1 pendidikan itu yang melanjutkan studinya ke jenjang profesi. Kalau di kita kan PPG. Nah, pandangan Ibu terkait hal tersebut tuh gimana sih? Kalau saya berpendapat itu ya bagus-bagus saja. Maksudnya itu yang 1 tahun di biayai pemerintah itu ya. Ya. Kalau menurut saya itu bagus, baik untuk memfasilitasi dari kemampuan kita. Tapi kalau saya pribadi ya, kita sudah S1, kenapa kok kayak masih diragukan gitu ya dengan pemerintah, kok masih ada pendidikan selama 1 tahun lagi yang dinamakan PPG itu. Padahal kita sudah menempuh 4 tahun untuk mendapatkan S1 kayak gitu. Terus kenapa harus ada itu? Dan kasihan juga sama guru-guru honorer yang sudah masuk Dapodi, yang belum bisa daftar PPG, yang prajab kayak gitu. Tapi kalau sekarang bisa yang jajab ya. Iya bisa. Jajab kan diratakan ini. Tapi nanti mungkin kalau pendapat saya ya gitu, kalau kita sudah pendidikan S1, kenapa kok ada pendidikan lagi kayak gitu. Ya sebenarnya baik, tapi masa sih pemerintah akan meragukan kita yang sudah S1 kayak gitu. Oke, nah ini terakhir nih Bu. Apa sih pesan Ibu untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keguruan seperti saya ini? Pesannya terus semangat dan yakin, motivasi diri. Motivasinya ya itu tadi seperti motivasi saya di awal, yakin bahwa
murid itu akan selalu ingat dengan gurunya, selalu mendoakan gurunya, dan insya Allah dia akan bisa membawa kita ke surganya Allah. Karena kan katanya kalau muridnya masih ada, ilmunya masih diamalkan, meskipun kita sudah tidak ada, insya Allah pahalanya tetap bisa mengalir kayak gitu ya. Itu motivasi yang tertanam dalam diri saya. Nanti kalau motivasi dalam diri aja belum ada, ya gimana bisa berlanjut kayak gitu. Itu motivasinya. Dan pesannya selalu belajar. Kita menjadi guru itu harus siap belajar, harus siap terus belajar. Jangan hanya memerintah murid untuk belajar, tetapi gurunya tidak mau belajar. Karena kita sebagai guru juga selalu butuh belajar kayak gitu. Oke, terima kasih nih Bu atas sharing-sharingnya. Kalau begitu, selamat pagi Bu, terima kasih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, sudah sharing-sharing nih sama Ibu Nadia. Banyak banget pengalaman, motivasi dari Ibu Nadia itu yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, berhubung kita sudah di penghujung akhir dari video ini, maka saya memohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati pemirsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.